Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini kami dari kelompok eh, 6 di mata kuliah perkembangan kurikulum dan pembelajaran eh, ingin sedikit mempresentasikan hasil di ruang kolaborasi topik 5 yang pada lembar kerja T yaitu to be tailored yang beranggotakan yang pertama ada Kak Astuti Alfia, yang kedua ada Bang Dinofri, yang ketiga ada Muhammad Arfinda, yang keempat ada Nia Andini, dan yang kelima saya Zikri Al Munawar sebagai moderator. Next, Nia. Nah, di dalam ruang kolaborasi di topik 5 ada lembar kerja T yaitu di kelompok 6, yaitu untuk mencerminkan bakat, minat, gaya, dan kebutuhan individu. Nah, maka timbullah tugas untuk kelompok kami, itu kelompok 6. Next, Nia, coba. Nah, adapun tugas untuk kami itu ada beberapa pertanyaan, yaitu bagaimana mengakomodasi berbagai kebutuhan perkembangan, gaya belajar, pengetahuan sebelumnya, dan minat peserta didik, sambil menetapkan dan menjaga arah pembelajaran pada tujuan. Nah, yang ini akan dipresentasikan pada setiap teman-teman. Yang pertama itu ada cara mengakomodasi kebutuhan perkembangan. Nah, yang akan disampaikan oleh Bang Dinofri. Pada Bang Dinofri, kami persilahkan dengan segala hormat. Sebelumnya terima kasih kepada moderator. Baik, saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara mengakomodasi kebutuhan perkembangan peserta didik. Yaitu yang pertama, menjadikan pengetahuan bermakna dan relevan bagi peserta didik. Yang kedua, memberikan kesempatan kepada seluruh peserta didik untuk menerapkan dan menemukan ide sendiri. Dan yang ketiga, menyadarkan peserta didik untuk menerapkan strategi belajar sesuai dengan keinginan atau motivasi mereka. Baik, terima kasih pada Bang Dinofri yang sedikit menjelaskan tentang bagaimana cara mengakomodasi kebutuhan pemahaman peserta didik. Nah, selanjutnya itu pertanyaan kedua, bagaimana pula cara mengakomodasi kebutuhan gaya belajar peserta didik yang akan dijelaskan oleh uh, Muhammad Arfinda. Kepada Muhammad Arfinda, kami persilahkan waktu dan tempatnya. Baik, itu pembahasan kita yang kedua itu pertanyaannya cara mengakomodasikan kebutuhan gaya belajar peserta didik. Pada poin pertama itu kita sebagai guru BK itu harus mengenali nih tiap gaya belajar dari masing-masing peserta didik. Nah, gimana cara kita sebagai guru BK untuk bisa mengenali gaya belajar peserta didik sendiri? Yaitu dari instrumen atau asesmen yang kita berikan kepada siswa. Salah satunya yaitu asesmen gaya belajar atau bisa juga kita gunakan asesmen PTSDL. Nah, yang kedua itu menyediakan sumber bahan terbuka yang sesuai dengan gaya belajar peserta didik. Nah, sebagaimana yang kita ketahui itu ada peserta didik itu pasti berbagai macam tuh gaya belajarnya, ada yang visual, auditori, kinestetik dan sebagainya gitu. Nah, kita harus sesuaikan nih sumber bahan yang sesuai dengan gaya belajar suatu kelas itu sendiri gitu. Misalnya mayoritas di suatu kelas dia itu auditori gitu. Sehingga eh, kita perbanyak kita menggunakan suara agar seperti ya mungkin ceramah atau sebagainya atau dia visual gitu. Kalau visual tentunya kita bisa menggunakan seperti PowerPoint, kayak poster ataupun juga video-video pembelajaran gitu. Nah, yang ketiga itu mengarahkan peserta didik sesuai dengan gaya belajar yang mereka miliki. Nah, itu pasti kita sebagai guru BK bisa mengetahuinya. Kalau misalnya audio atau visual atau kinestetik, gimana nih cara kita mengarahkan peserta didik agar sesuai nih pembelajarannya itu masuk kepada diri dia gitu atau mereka paham dengan materi pembelajaran yang diberikan oleh guru itu sendiri. Mungkin itu cara mengakomodasi kebutuhan gaya belajar peserta didik. Saya kembalikan ke moderator.
Baik, terima kasih pada Muhammad Arfinda atas penjelasan yang cukup rinci. Selanjutnya itu setelah pembahasan dari teman kita Muhammad Arfinda tadi, selanjutnya itu ada pertanyaan yang ketiga. Bagaimana cara mengakomodasi kebutuhan terhadap pengetahuan sebelumnya terhadap peserta didik yang akan disampaikan oleh Nia Andini. Pada Nia, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, selanjutnya itu ada cara mengakomodasi kebutuhan terhadap pengetahuan sebelumnya pada peserta didik. Yang pertama, menggali informasi Baik, awal tentang Nia. ya. Oke. Lanjut aja nih, nge-lag itu. Baik. Yang pertama ada menggali informasi awal tentang pengetahuan sebelum kemampuan awal dari peserta didik melalui tes diagnostik awal atau kita sebagai guru BK itu memberikan tes AUM atau AKPD dan lain-lain untuk mengetahui kebutuhan dari peserta didik. Selanjutnya, menggunakan berbagai macam jenis instrumen yang mendukung penerapan pengetahuan sebelumnya dari peserta didik. Mungkin di sini kita bisa memakai angket, ada angket gaya belajar, angket minat, dan lain-lain. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Izin Baik, menambahkan moderator. kepada Muhammad Arfinda, dipersilahkan dengan segala hormat penambahan. Baik, saya izin menambahkan mengenai cara mengakomodasikan kebutuhan terhadap pengetahuan sebelumnya peserta didik. Nah, ini sebenarnya udah sering kita secara tidak sadar sudah kita laksanakan gitu. Teman-teman atau rekan-rekan semua pasti pernah kita sebelumnya telah melaksanakan pelayanan terbimbing ya gitu dengan tema kalau saya waktu itu menggunakan tema bagaimana cara menjalin hubungan baik dengan teman sebaya gitu. Nah, pastinya sebelum kita em, salah satu caranya nih gitu, kita paparkan gambar gitu, gambar bahwa ini gambar seperti apa misalnya bullying atau bagaimana cara gotong royong gitu, itu merupakan salah satu bentuknya gitu. Lalu kita tanyakan, Ananda ini eh, gambar apa gitu. Misalnya mereka bilang gotong royong gitu, gambarnya gotong royong kan gitu. Terus kita tanyakan lagi, memang gotong royong itu seperti apa sih gitu. Nah itu kan merupakan salah satu bentuk bagaimana kita mengukur nih, oh mereka tuh sebagai sepaham mana sih dengan materi yang akan kita berikan nantinya gitu. Nah ini merupakan cara mengakomodasikan kebutuhan terhadap pengetahuan sebelumnya peserta didik gitu. Nah yang kedua itu betul kita menggunakan beberapa instrumen yang akan menggali sejauh mana pemahaman peserta didik terhadap suatu materi yang akan kita berikan kepadanya gitu. Jadi nggak mungkin kan peserta didik ini sudah tahu 2 kali 2 itu sama dengan 4 gitu. Nggak mungkin kita ajarkan lagi 2 dikali 2 sama dengan 4 gitu. Pasti kita ajarkan lagi, oh 4 ya gitu. Selain 2 kali 2 untuk mendapatkan hasil 4 berapa gitu. Itu kan merupakan salah satu bentuk pertanyaan lanjutan agar oh berarti mereka sudah paham 2 kali 2 berapa gitu. Jadi kita tanyakan yang beberapa pertanyaan lain yang mungkin berkaitan dengan materi yang akan kita ajarkan. Gitu. Itu sampai mereka kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Arvin terhadap atas tambahannya. Selanjutnya, Nia, selanjutnya. Nah, setelah tadi membahas bagaimana cara mengetahui kebutuhan peserta didik terhadap pengetahuan sebelumnya, selanjutnya ada pertanyaan bagaimana cara mengakomodasi kebutuhan minat peserta didik yang akan disampaikan oleh Kak Astuti. Pada Kak Astuti dipersilahkan waktu dan tempatnya. Oke, terima kasih moderator atas waktunya. Saya akan melanjutkan mengenai cara mengakomodasi kebutuhan minat peserta didik. Yang pertama, mengarahkan peserta didik untuk terus mengembangkan minat yang dimilikinya, menggunakan berbagai media pembelajaran,
yang menarik agar dapat menarik perhatian dan keterlibatan peserta didik secara aktif dalam pembelajaran. Nah, sebagai contoh, bisa kita menggunakan pemanfaatan teknologi yang ada seperti menampilkan media pembelajaran PPT dalam bentuk video yang semenarik mungkin sehingga siswa tersebut itu menjadi minat dan tertarik untuk ikut selama kegiatan pelayanan yang kita berikan tersebut ya. Kemudian selanjutnya adalah memotivasi peserta didik yang memiliki minat. Nah, kita bisa sebagai guru BK kita bisa memberikan motivasi kepada peserta didik untuk bisa mengembangkan kebutuhan minat peserta didik tersebut. Oke, sekian yang saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Izin menambahkan lagi, moderator. Baik, terima kasih kepada Kak Astuti. Selanjutnya ada tambahan dari Arvin. Pada Arvin dipersilahkan dengan waktu dan tempatnya. Baik, di sini cara mengakomodasikan kebutuhan minat peserta didik ya. Yang saya pahami dari pembelajaran S1 dulu, pertama itu kan untuk mengetahui minat dan bakat, atau kini kita fokus ke minat aja dulu. Untuk mengetahui minat peserta didik ini, tentu kita menggunakan angket ya, atau instrumen untuk mengetahui minat seperti apa yang dimiliki oleh suatu kelas atau suatu peserta didik, itu seorang peserta didik gitu. Nah, cara mengakomodasikannya itu ya setelah kita mengetahui hasil dari angket tersebut, tentu sekolah sudah menyediakan yang namanya itu ekstrakurikuler. Nah, kita sebagai guru BK itu akan memberikan arahan kepada peserta didik agar, oh, sebenarnya peserta didik itu dia suka menulis gitu, tapi minatnya itu kepada solo song gitu atau menyanyi gitu. Nah, kita beri dia dua pilihan. Ketika dia nyamannya lebih kemana gitu. Apakah dia lebih kepada menulis atau kepada menyanyi gitu. Nah, kita lihat juga apakah bakatnya memang ada di menyanyi gitu atau di menulis gitu. Nah, kita beri reinforcement atau penguatan yang mana ya nantinya itu yang namanya itu memotivasi tadi gitu. Nah, kita beri reinforcement atau penguatan, oh, kamu memang mempunyai minat ke menyanyi gitu atau vokal gitu. Tetapi kalau dilihat dari hasil ini, bakat kamu tuh ada di menulis. Yang mana peluang Ananda untuk bisa sukses nanti ini di menulis ini loh. Ini akan menunjang Ananda loh kemudiannya di kehidupan Ananda setelah sekolah gitu. Nah, itu kan salah satu bentuk motivasi dari seorang guru BK untuk, oh, agar siswa ini jadi, oh, oke, dia nggak bingung lagi, dia nggak bimbang lagi antara apa yang dipilihnya minatnya tentang dan bakatnya yang dimilikinya gitu. Itu tambahan dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Arvin atas tambahannya. Selanjutnya, Nia, slide selanjutnya. Nah, bagaimana cara menyesuaikan rencana pembelajaran apabila ada perubahan kondisi untuk memaksimalkan keterlibatan dan keefektivitasan pembelajaran? Nah, next-nya. Nah, yang selanjutnya itu bagaimana pertanyaan tadi ya, jawabannya itu menganalisis berbagai hambatan ataupun perubahan kondisi yang terjadi saat proses pembelajaran. Sebagai contoh, sarana dan prasarana yang tidak mendukung ataupun terkendala, dan alokasi waktu pembelajaran ataupun pelayanan yang tidak sesuai dengan rancangan pelayanan yang telah dibuat sebelumnya. Nah, selanjutnya itu memprediksi tantangan yang akan muncul selama proses pembelajaran. Selanjutnya, berfokus pada tujuan pelayanan yang telah dibuat sebelumnya. Maksudnya itu, pada layanan yang telah dibuat sebelumnya, kita akan mengetahui apa saja permasalahan pada peserta didik tersebut, sehingga kita bisa membuat rencana pelayanan untuk mengatasi permasalahan pada peserta didik tersebut. Next-nya. Nah, selanjutnya itu membuat perencanaan ulang agar proses pembelajaran tetap bisa berjalan dengan efektif. Seperti melakukan evaluasi
dan refleksi terhadap rancangan pelayanan yang telah dibuat sebelumnya. Melakukan revisi terhadap rancangan pelayanan yang telah dibuat sebelumnya, seperti melakukan evaluasi. Jadi apa saja setelah kita membuat rancangan pelayanan untuk peserta didik, apa saja yang kurang dari pelayanan tersebut. Nah, kita akan melakukan revisi sehingga membuat rancangan pelayanan yang kita miliki itu sempurna sehingga dapat konkret untuk digunakan terhadap peserta didik. Mungkin dari kawan-kawan ada yang ingin menambahkan? Sepertinya sudah tidak ada lagi. Mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami, kelompok 6, kelompok SMA 3 Negeri Padang. Kurang dan lebih kami mohon maaf. Saya pribadi sebagai moderator mohon maaf jika banyak kekurangan. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.